Oke, jadi kembali lagi di seri Biokalkulus. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melihat salah satu aplikasi atau penggunaan dari konsep turunan, yaitu adalah aturan L'Hopital ya, untuk menghitung limit dengan bentuk-bentuk tak tentu. Nah, di sini kita mempunyai pertanyaan sebagai berikut ya. Jadi kita punya 4 buah fungsi, gitu ya. 4 buah fungsi ini terlihat bahwa 4 buah fungsi ini selalu positif nilainya untuk setiap X, gitu. Dan kita ingin mengurutkan fungsi-fungsi ini dari laju pertumbuhannya. Maksudnya laju pertumbuhannya adalah siapa yang lebih cepat menuju tahingga untuk X yang menuju tahingga, gitu ya. Kita ingin mengurutkan dari yang paling cepat hingga yang paling lambat. Nah, di sini kita ingin mengetahui terlebih dahulu apa itu aturan L'Hopital ya. Jadi untuk bentuk-bentuk limit ya, limit X menuju tahingga misalkan, atau menuju C saja, mungkin kita buat lebih umum ya, dari bentuk fx per gx. Ketika kita mempunyai bentuk tak tentunya tipe 0 per 0, atau bentuk tak tentunya tipe tahingga per tahingga, kita bisa gunakan aturan L'Hopital ya, L'Hopital ya. Dan ini biasanya ditandai dengan huruf L di atas sama dengannya ini. Dan kita bisa menghitung limit X menuju C dari turunannya, gitu. Gitu ya. Jadi F aksen X dibagi G aksen X. Dan ini akan sama hasilnya. Nah, jika kita masih menemukan dia bentuk tak tentu 0 per 0 atau tahingga per tahingga, kita bisa lakukan aturan L'Hopital lagi terus-menerus, gitu ya. Namun perlu dicatat bahwa tidak semua limit fungsi berhasil dikenakan aturan L'Hopital, gitu ya. Ada beberapa kasus tertentu yang tidak bisa dilakukan. Nah, di sini menyambung dari pertanyaan yang diberikan, kita ingin menentukan laju pertumbuhan. Nah, jika kita menghitung limit X menuju tahingga, gitu, dari suatu fungsi fx dibagi gx, gitu, dan ini hasilnya adalah 0, ini artinya pertumbuhan fungsi gx lebih cepat ya, lebih cepat daripada f. Nah, ini dengan catatan f dan g-nya ini fungsi yang positif ya, artinya fungsi yang selalu bernilai positif untuk setiap x. Nah, jika kita punya limitnya pembagian dua fungsi tersebut ya, jadi fx bagi gx gitu, ini sama dengan tahingga, ini artinya kebalikannya. Jadi si pembilang, fungsi pada pembilang ini lebih cepat. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan informasi ini untuk membandingkan pertumbuhan fungsi dari masing-masing fungsi yang diberikan ya. Maka dari itu kita perlu menghitung 6 kemungkinan ya. Jadi F1 lawan F2, F1 lawan F3, F1 lawan F4, F2 lawan F3, F2 lawan F4, dan F3 lawan F4. Lalu kita mengurutkannya, gitu ya. Nah, jadi yang pertama-tama kita lihat dulu limit X menuju tahingga dari F1X dibagi dengan F2X ya. Di sini kita akan punya limit X menuju tahingga dari E pangkat X dibagi X E pangkat X ya. Ini tentunya bisa dicoret. Dan kita akan peroleh limit X menuju tahingga dari 1 per X, yang adalah 0. Nah, karena 0 artinya F2 ini lebih cepat, gitu ya. F2 lebih cepat daripada F1 ya. Lebih cepat pertumbuhannya daripada F1. Nah, selanjutnya kita hitung limit X menuju tahingga dari F1 dibagi dengan F3. Oke. Kita akan punya limit X menuju tahingga dari E pangkat X dibagi dengan E pangkat X dibagi X kuadrat plus 1. Atau ini bisa kita coret dan kita sederhanakan menjadi limit X menuju tahingga dari X kuadrat plus 1, yang adalah tahingga. Artinya, F1 ini lebih cepat ya. Lebih cepat daripada F3. Daripada F3 ya. Dan nanti kita akan tentukan juga F1 lawan F4 dan seterusnya ya.
Oke, kita lanjutkan lagi untuk F1 lawan F4 ya. Jadi limit X menuju tahingga, F1X dibagi F4X. Ini adalah limit X menuju tahingga dari E pangkat X dibagi E pangkat X dibagi X pangkat 4 plus 1. Ini bisa kita sederhanakan menjadi limit X menuju tahingga dari X pangkat 4 plus 1 yang adalah tahingga. Artinya, berarti kita punya F1 lebih cepat ya. Lebih cepat pertumbuhannya daripada F4 ya. Daripada F4. Selanjutnya, kita akan bandingkan F2 lawan F3. Limit X menuju tahingga dari F2X dibagi F3X. Itu adalah limit X menuju tahingga dari X E pangkat X dibagi E pangkat X dibagi X kuadrat plus 1 ya. Ini E pangkat X bisa dicoret. Kita akan punya limit X menuju tahingga dari X dikali X kuadrat plus 1 ya. Dan ini hasilnya adalah tahingga juga. Artinya kita punya F2 ini lebih cepat. Lebih cepat daripada F3 ya. Selanjutnya F2 lawan F4. Kita akan peroleh F2 dibagi F4, limit X menuju tahingganya adalah limit X menuju tahingga dari X E pangkat X dibagi E pangkat X ya. E pangkat X dibagi dengan X pangkat 4 plus 1. Dan kita akan punya limit X menuju tahingga dari X dikali X pangkat 4 plus 1 ya. Dan ini hasilnya juga tahingga. Maka dari itu F2 juga lebih cepat. Lebih cepat daripada F4 ya. Daripada F4. Oke, sekarang perbandingan yang terakhir adalah F3 lawan F4. Limit X menuju tahingga dari F3 lawan F4 ya. Itu adalah limit X menuju tahingga dari E pangkat X dibagi X kuadrat plus 1 dibagi dengan E pangkat X dibagi X pangkat 4 plus 1. Artinya ini bisa kita coret dan kita bisa sederhanakan limit X menuju tahingga dari X pangkat 4 plus 1 dibagi X kuadrat plus 1. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan aturan L'Hopital ya, karena ini bentuk tertentunya tipe tahingga per tahingga ya. Atau mau dibagi dengan pangkat tertinggi juga boleh ya. Di sini saya akan praktekkan aturan L'Hopital. Jadi kita akan punya limit X menuju tahingga dari 4X pangkat 3 ya, turunan dari X pangkat 4 plus 1, dibagi turunan penyebutnya, yaitu 2X ya. Di sini bisa kita coret 1, oke. Atau ini hasilnya adalah limit X menuju tahingga dari 2X kuadrat, yang adalah tahingga. Artinya di sini F3 lebih cepat daripada F4 ya. Nah, jadi bisa kita urutkan dari yang paling cepat ke yang paling lambat adalah F2, lalu F1 ya, dari informasi-informasi yang kita punya ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini F3 lebih cepat ya. F3 lebih cepat. Gitu ya. Daripada F4 ya. Jadi ada 6 informasi, bisa kita urutkan dari yang paling cepat ke yang paling lambat, yaitu F2, F1, lalu kita punya F3, lalu F4 ya. Jadi ini adalah urutan fungsi yang kita inginkan. Oke, sekian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.